ada bentuk semar ya, ada jadi kalau untuk Merapi itu masih melekat dengan tokoh pewayangan. tokoh pewayangan. Terutama itu Punokawan. Ponokawan. Gareng, Semar, Petrus. Batu alian itu kan sebenarnya diambil dari istilah bahasa Jawa. Batu alihan. Oh, alihan. Atau batu ngalih dari Merapi sampai Dusun Jambu. Kan batu wajahnya di Dusun Jambu. Iya. Gitu, itu batunya tanpa pahatan, real asli bentuk wajah. Bentuk. Tepatnya dulu di sini ada bangunan rumah yang ditinggali Pak Aceh. Pak Aceh itu anaknya Mbah Marijan yang nomor 3, di mana beliau sekarang yang menggantikan Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi ya setelah Mbah Marijan meninggal. Kalau yang warga sini ini dimakamkan secara massal di desa. Di mana? Di desa. Tapi jasadnya masih ada yang banyak yang ditemukan utuh gitu. kan, ada yang bisa dikenali, ada yang dikenali. Oh, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Jadi pokoknya secara massal. Di depan Iya, rumahnya betul. ada cerita sedikit gitu tadi. Iya. Intinya kalau seandainya Yang Merapi berkata itu ya. Iya, Merapi berkata itu asli mas. Iya. Jadi kan kalau untuk Merapi Mhm. ada lereng-lerengnya, ada kakinya, ada perutnya segala macam. Iya. Itu kan ada rumah-rumah warga. Mhm. Itu kan udah jalurnya dia. Oh, itu udah. Udah jalurnya dia, udah wilayahnya dia. Iya. Kalau seandainya Merapi erupsi, mohon maaf jalur ngapura istilahnya. Kalau ada yang kesampar, keseret atau terbawa oleh Merapinya langsung, mohon maaf Merapi. Karena ini udah jalannya Oh, jadi Merapi. Merapinya itu minta maaf Udah minta maaf ya. Jalur ngapura itu udah jalannya. Nah, kemudian ini ada kerangka tulang sapi ini, Bapak Ibu. Ini kerangka tulang sapi yang kondisinya sudah disusun kembali karena dulu warga di kampung Petung sini mayoritas sebagai peternak sapi perah. Jadi banyak sekali hewan ternak milik warga yang meninggal atau mati, terutama sapi perah. Ngapuro ini mau lewat. Enggak, pasti. aku digawe. Aku juga. Yo tulung seminggu sik ra apa-apa. Iya. Seminggu sik lunga sik. Besok nek wis aman bali kok. Bali. Oh. Jadi bahwasannya penduduk sekitar itu menganggap Merapi itu hidup ya. Iya. Makhluk bahkan mampu mendengar vibrasi kalimatnya gitu. Iya. Jadi teks yang ada di depan museum nanti dikasih lihat gitu. Naik lagi kena, dan ini awannya doang ya, awan panasnya aja ya. Bukan bersentuhan langsung dengan lavanya juga ya. Jadi kalau Bapak Marijan sebenarnya kalau mau turun duluan juga bisa. Bisa. Beliau ingat tanggung jawab dengan kewajibannya kan, makanya kalau warganya yang belum turun makanya kita ini Duluin. Jadi jam dinding ini sebagai saksi bisu bahwa awan panas mengenai perkampungan yang ada di sini pukul 12 lewat 10 menit kurang lebihnya. Lebih tepatnya hari Jumat 5 November 2010. Banget tuh nggak sanggup untuk nanggung lahar panasnya, meskipun laharnya cuma di luaran bunker kan suhu di dalam kan panas banget. Jadi dulu ada dua relawan ya yang masuk ke dalam tubuh pelindung namun gagal. Mohon maaf tuh yang satu meninggalnya di bak kamar mandi dengan kondisi dengan air dingin. Di Gilia airnya tuh dingin, karena airnya panas banget. Yang satu di ruangan utama. Nah kemudian sejak 2000 nggak digunakan lagi. Bayang. Berarti memang di sininya lagi kosong ya? Ya ada beberapa orang sih, tapi yang masuk ke dalam cuma 2 orang aja. Oh, jadi yang lain udah nggak selamat ada di luar ya? Iya. Tapi yang di dalam juga nggak selamat.
Karena panasnya nggak nutup ya? Iya, karena cuma cetur banget ambil gambarnya. Yang dapat tuh bukan dia. Beneran serius. Saya lari Jadi nganterin orang ibu-ibu juga lavatur juga. Sampai di pagar baru sampai ke depannya itu toh bilang sama saya, Mas, fotonya di dalam aja, di kamar mandi. Karena di dalam ada teman saya yang ingin jumpa saya, kangen sama saya, pengen foto sama saya gitu. Ya udah aku anterin ke dalam. Kan kalau biasanya kalau foto di dalam kan cuma di luarnya aja, enggak gelap dong. maksudnya enggak di dalam kamar mandinya. Itu di kamar mandinya. Pas saya jerat pertama kali, ya kenapa bukan sosok dia? Yang pertama jeger gitu. Betul. Jadi Apa? sosok saya nggak kenal. Itu juga wanita juga. Rambutnya juga panjang juga sih. Jadi saya jepretnya tuh otomatis tangan saya tuh buat itu. Yang pertama bukan dia, yang kedua dia. Saya bandingkan itu. Jadi gambarnya itu dikirim ke HP temannya yang satu HP-nya dia. Saya bandingin, beda jauh sekali. Cewek mas. Cewek. Ini luar biasa sekali dan akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Datang dan buktikan. Datang dan buktikan. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkir, Sakang Pahan, Sarinane, Sawika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Para kanca Misteri Timur Bumi, kali ini kita sedang bersama Mas Dimas yang merupakan warga asli Merapi ya. Asli Merapi ya. Asli Merapi yang saat ini beliau sedang berprofesi sebagai driver jeep sekaligus bersama tour guide juga. Sama tour guide juga. Iya. Kan kalau jeep sama tour guide-nya Oh, juga. iya, Nggak cuma ngendarin jeep aja, kan pasti ada cerita-ceritanya. Iya, betul. Iya, dan tadi sebagian kita sudah ambil dan sekarang kita akan ngobrol Merapi secara keseluruhan. Jadi bukan tragedi tahun 2010 saja, kan tetapi Merapi secara keseluruhan dari kacamata Mas Dimas selaku warga Merapi, lereng Merapi. Radius berapa kilo, Mas? Kalau untuk Tinggal. tempat tinggal saya, Iya. itu radius 10 kilo mas. 10 kilo. Oh, berarti yang titik kumpul evakuasi itu ya di situ ya? Titik kumpulnya mah utara desa saya. Oh. Dan rumah saya sama kali gendolnya itu jaraknya kurang lebih sekitar 500-an meter. Oh, 500 meter. Jadi pas posisi pas erupsi itu juga bisa ngelihat aliran warna merah di kali gendolnya. Bener-bener terlihat. Terlihat jelas. Iya. Warna gelap. Kayak gimana kalau pernah lihat film Kiamat? Iya. Seperti itu fenomenanya, tapi lebih mencekam lagi. Iya, dan aromanya juga pasti. Iya, aromanya, belirangnya ya itu. Sama Ngeri kalau suara-suara untuk ledakan. mengingat flashback ke 2010 itu bikin nangis sih. Iya. Nah, sebelum 2010-nya itu pernah ada kejadian apa aja? Itu kan barengan sama Merapi, kan barengan sama gempa Bantul. Oh, 2006 kan barengan sama gempa, ada isu tsunami. Jadi yang lucu itu di sana. Yang di daerah selatan kan geger tsunami larinya ke atas. Iya. Yang daerah sini geger erupsi larinya ke bawah. Ketemu di tengah. Iya. Cerita lucunya kan di situ. Di Sebenarnya sana ketakutan gempa, di sini ketakutan kan Merapi. Iya, Merapi. Isunya kan erupsinya tsunami sampai Prambanan gitu isunya. Tapi kan enggak, cuman gempa aja. Tapi itu gempa yang paling dahsyat sendiri sih. Bener. Paling dahsyat sendiri. Gempa yang itu luar biasa. Iya, paling luar biasa, paling dahsyat. Nah, apa yang tadi sempat dikisahkan jadi seperti ini para kanca. Jadi kalau ketika Merapi itu mengeluarkan asap yang membentuk tokoh-tokoh Ponokawan itu konon menurut warga sekitar itu adalah sebuah pertanda akan sesuatu ya. Iya, di lereng Merapinya. Pasti Merapi erupsi pasti itu. Dan tadi juga kita lihat foto-foto bentuk itunya tuh ada bentuk apa
Ada bentuk semar ya, ada jadi kalau untuk Merapi itu masih melekat dengan tokoh wayangan. tokoh pewayangan. Terutama itu betul. Punokawan. Ponokawan. Gareng, betul. Semar, Petruk, Bagong. Iya, di situ tadi ada tuh fotonya, itu asapnya itu persis banget itu. Ya. Ngebentuk yang semar itu kan. Dan ya, kalau ditanya kalau Merapi itu kalau udah menamakan diri sosok Punokawan, Iya. itu seperti tanda tanya. Oh, memang selalu gitu ya, Mas. Betul. Begitu menampakkan sosok Ponokawan, Iya. pasti akan ada warning ya. Apapun itu entah itu erupsi kecil atau apa, itu kan tanda-tandanya yang melekat itu. Yang itunya pasti ada Ponokawan. Iya, itu ada ya. Punokawannya. Iya, dan Yang yang paling keluar itu kalau nggak Petruk ya Semar. semar ya. Kalau yang saya tahu itu Semar dan Petruk itu memang waktu di kayangannya itu kan ini ya, masih saudara ya. Iya. Sang yang munget ya sama sang yang bergola kalau nggak salah itu waktu di kayangan sebelum turunnya itu entah kecil Entah kecil atau besar itu tandanya. itu. Iya. Biasanya sosok siapa aja tuh? Yang paling sering muncul itu kalau nggak Mbah Petruk itu paling Semar. Oh, Mbak Petruk bahasanya. Iya. Yang paling sering muncul. Iya. Kan kalau untuk filosofi Jawa itu yang paling melekat kan Punokawan itu sendiri. Benar-benar. Kisah tanah Jawa kan Betul. dari tokoh wayangan sendiri itu kan. Bisa dari Ponokawan Iya, itu kan Ponokawan. Semar, Semar, Petruk, Gareng, itu Bagong. Itu kan yang lebih melekatkan ke Mbah Petruk sama Mbah Semar. yang seringnya itu Yang ya. sering muncul. Kan tadi di museum udah lihat kan? Itu justru yang dari museum. Sosok fenomena alam. Jelas banget Jelas itu ya, banget kan? posisinya seperti itu ya. Oh, sama ini loh, sama Oh. Anoman. Oh, Iya, lihat Anoman ada, di museum. Nah, Iya, itu iya. Anoman. Oh, iya. Itu jelas Anoman, jelas banget itu. Iya, jelas banget. Muka Itu Anoman. nggak apa ya? Nggak terprediksi aja sih, ngambilnya cepet gitu paling Iya, itu. dan nggak diedit-edit juga. Nggak gitu ada ya. editan sama sekali. Nah, kemudian tadi juga ada di museum itu ada batu wajah. Oh iya, Iya, kelihatan nggak? Batu alien. Batu alien betul. itu kan sebenarnya diambil dari istilah bahasa Jawa. apa tuh? Batu alihan Oh, alihan. atau batu ngalih dari Merapi sampai Dusun Jambu. Oh. Kan batu wajahnya di Dusun Jambu. Iya. Itu batunya tanpa pahatan, real asli bentuk wajah. Bentuk wajah memang tadi warga. Jadi nggak kesana, jadi nggak kesana Iya, ya. tapi karena, fotonya ada tadi tuh. Fotonya ada, tapi kalau untuk datang langsung, Mm-mm. kalau bisa merasakan itu tuh kayak batunya kayak nangis. Oh gitu. Iya, Energinya. itu ya? energinya. Jadi saya tuh juga pernah bawa tamu, Mm-mm. katanya cuman katanya yang bisa melihat Mm-mm. batunya itu kayak ngerangkul bumi istilahnya, ngerangkul bumi. Kayak gini. Nah, bawa betul sekali. nunduk. Jadi untuk lihat batu itu kalau punya indera itu berbagai bentuk arti. Oh, Ada yang sedih, ada yang sedih rangkul bumi kayak Iya. nutupin bumi gitu. hitupin kayak Iya, ngejagain gitu ya. Gitu. Jadi kalau lihat real asli, besok kalau kesini lagi ke batu wajah lebih jelasnya lagi. Jadi kan kalau bentuk wajah kalau di foto nggak kelihatan jelas banget ya. Betul. Kalau the real aslinya tuh kayak netesin air mata gitu. Agak miring bentuknya. Itu real asli. Tapi dari foto aja udah kerasa sih, udah kelihatan Iya. kayak gitu ya. Hmm. Apalagi lihat ke sana langsung. Itu jadi fotonya itu batunya itu tuh di atas kandang sapi dulu ya. Oh, tadinya di atas. Di atas kandang sapi. Itu di pinggir lereng kali gendolnya langsung. Iya. Itu di jarak 7 kilo dari puncak Merapi. Jadi batu itu datangnya nggak ada yang tahu. Gitu. Dan itu pun orang bisa melihat bentuk wajah itu sekitaran selang beberapa hari warga bisa ke situ baru nemuin sosok bentuk wajah. Sebelumnya sih nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh, lewat biasa Lewat aja. aja. Tahu-tahu ada salah satu warga tuh kok bentuk wajah gitu. Bentuknya. Sekarang jadikan destinasi batu alien gitu. Oh. Biar pada orang tertarik batu alien apa sih Apa gitu sih? ya. Iya, iya. Sebenarnya diambil dari bahasa Jawa. Jadi bukan alien dalam Dari luar konotasi angkasa luar bukan, angkasa. bukan cuman Tapi plesetin batu nanti. alihan. Alihan, ngalih. Batu pindang. Alih tuh ngalih itu pindah. Pindah Ya. dari Merapi sampai Dari situ. Merapi sampai ke dusun apa? tadi? Jambu. Jambu. Iya, Dusun Jambu. Dusun Jambu. Dan itu jauh ya Mas? Itu 7 kilo. 7 kilo. Jadi ya kalaupun ngegelundung ya jauh. Ya nggak bisa ngepikirin Mas kayak Ya, apa kebayang itu. udah buat Gede, gede banget batunya itu. Iya benar. Itu luar biasa itu. Iya. Kemudian di bawah sebenarnya kalau untuk batu-batu sendiri itu di bawah juga ada sih
di dekat daerah saya juga ada batu itu. Batunya tuh di tengah jalan Mas sekarang. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Itu namanya Watu Gede. Watu gede. Watu Gede namanya. Watu besar. Ya, jadi kayak ada dam gini, jalan gitu, jalan utama gitu. Iya, iya. Batunya tuh di tengah-tengah Mas. Oh. Dan konon ceritanya dulu tuh batunya nggak cuma satu Mas. Batunya kayak sepasang. Oh, ada dua. Ada dua batu. Iya, iya, iya. Yang satu di bawahnya, yang satu di atas di tengah-tengah. Jadi batu itu sepasang. Batu gede banget. Gede banget. Gede banget. Tapi nggak jauh jaraknya itu. Cuman bawah sama di atas sama di bawah. Di atas sama di bawah. Gitu. Itu mitosnya gimana Mas? Ada kisahnya nggak? Kalau untuk kisahnya kurang paham sih, Kurang Mas. paham ya? Iya, tapi pas 2010 itu ada salah satu warga namanya kan itu Watu Gede di Desa Brunggang. Itu ada salah satu warga tuh fotografer, Mas. Oh, fotografer. Fotografer, dia tuh niatnya mau menjemput warga tuh entah gimana, Mas. Itu tuh nyebrang, itu hilang, Mas. Pas posisi kejadian lahar panas lewat. Oh, kok itu ya? Satu pun nggak ada yang ditemukan, Mas. Nggak ada tahu. Kerangka pun nggak ditemukan. Kerangkanya pun Nggak nggak ada. Hilang aja. Hilang. Ngerian. Kalau tuh bahas Merapi itu ngeri, Mas. Iya. Merapi tuh nggak ada bisa-bisa. Nggak ada Mas. habis-habisnya ngeri, Mas. Ngebahas Merapi itu ya. Iya. Nah, itu tadi apa? Ada kisah legendanya gimana tuh Mas? Yang dua batu pasangan. Kalau untuk legenda kurang paham, Mas. Itu Kurang paham. batunya udah dari dulu, Mas. Gede tuh. Gede banget. Jadi yang satu tuh udah ada dari dulu, Mas. Yang satu itu munculnya setelah adanya erupsi baru muncul yang satu. Baru muncul yang satu. Jadi kayak nyari ya, istilahnya. Nyari pasangan. Iya, nyari pasangan. Kalau yang Artinya nggak ada. nggak ada. Yang satu udah ada, yang dari dulu udah ada. Yang satu tuh nongolnya ya pas erupsi itu. Batunya di tengah-tengah. Jadi sekarang jalannya gini. Karena ada di tengah Di ya. tengah. Jalan. Iya, betul. Iya, ya. Dan Kita nggak lewatin tadi ya Mas ya? nggak lewatin. Nggak lewatin. Nggak lewatin gitu ya. Kemudian
karena keeksotisannya Merapi ini tidak pernah sepi dari pengunjung ya Mas ya. Jalan bermanjang dan ya. Ya,
paling atas sendiri. Memang nggak betul ada desa lagi. Desa paling tinggi di lereng Merapi ya. Dan ini desanya Mbah Marijan Desa ya. namanya Desa Kinah Rejo. Desa Kinah Rejo. Ini udah paling tinggi ya, Iya. udah paling mentok ya. Seperti kawasan. Kita kalau gede, mana ada kamera? Nggak foto. Ada kameranya. Jadi ditembus ya. Nanti itu berapa nanti? Biar cetak Di tawar aja boleh. Iya, wisata aja. Cuman wisata aja. Kalau untuk warga udah dipindah semuanya, udah direlokasi. Ya, karena mainnya kan di zona merah kan yang belum Merapi. Tapi tadinya ada warga. Dulunya ada. Ya, dulunya termasuk Mbah Marijan betul. Sekarang sudah tinggal tempat wisata. Ada masjid juga. Nah, sini stopnya bus ya, apa stopnya jeep di sini ya? parkir dulu. Parkir dulu. Apa? Oh, museum Mbah Marijan. Ya, gitu petilasan Mbah Marijan. Petilasan Mbah Marijan. Jadi kita ke situ. Yang atas ini kita jalan kaki ke atasnya. Cuman rumahnya kan udah rata dengan tanah, cuma kalau ini Ini kita sampai di lokasi pertama kita ya, ini petilasan Mbah Marijan. Dulu di sini adalah sebuah desa, namanya Desa Kinah Rejo, itu yang ditinggali Mbah Marijan dan warganya sini dulu ya. Dulu ada banyak rumah di sekitar sini. Sepanjang kita naik dulu banyak rumah-rumah warga, tapi semuanya sudah hancur terkena terjangan awan panas tahun 2010 ya. Nah, jarak desa ini dari puncak Gunung Merapi di belakangnya ini kalau nggak kabut bisa kelihatan nanti ya. Itu kurang lebih 4,6-4,7 km dari puncak Merapinya ya. Nah, dulu di sini tepatnya ada dua rumah, di sini sama yang di sana. Dulu bentuk bangunan rumah ya, cuman nggak. Ini cuma diperbarui seperti ini Bu, karena warganya sini sudah nggak ada yang tinggal di sini, semuanya sudah direlokasi ke bawah ya, ke jarak yang lebih aman. Nah, tepatnya dulu di sini ada bangunan rumah yang ditinggali Pak Aceh. Pak Aceh itu anaknya Mbah Marijan yang nomor 3, di mana beliau sekarang yang menggantikan Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi ya, setelah Mbah Marijan meninggal. Kalau yang sana di Joglo itu dulu bangunan rumah yang ditinggali Mbah Marijan. ini makam asli Mbah Marijan di sini. Petilasan Pak, bukan makam. Kalau makamnya kan di sana, di kampung Serunen, desa Serunen namanya. Oh. Tapi
Jadi ini untuk tetenger aja gitu ya, Iya, untuk kayak patilasan. simbolis kalau dulu Simbolik. ditemukan jasanya itu pas di posisinya batu nisan. Oh itu, oh posisi Berdirinya pas di situ. batu Ini nisan. kan bangunan rumah. Dan itu kamarnya. Oh ini kamar Mbak Merijan dan ketemu jenazahnya itu pas di titik. Ya, pas Batu di nisan. nisan. Jadi makamnya emang nggak di sini ya? Makamnya nggak di sini. Jadi patilasan. Pulang ke tempat kelahiran beliau. Kalau yang warga sini ini dimakamkan secara massal di desa sini, Di mana? di desa Beton. Tapi jasadnya masih Masih ada yang banyak yang ditemukan utuh gitu ya? ditemukan, ada yang nggak bisa dikenali, ada yang dikenali juga. Oh ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa dikenali. Jadi pokoknya secara massal. Masalah. Soalnya kan di sini kan masih berbahaya, Pak. Masih panas juga situasi. Iya iya iya. Ikut pemakaman di bawah, di desa bawah di Beton. Di Jawa. Di luar daripada ini sebagai pada akhirnya sebagai objek wisata gitu, ada hal-hal yang mistis yang ini nggak Mas? Selama ini kalau saya sendiri nggak pernah sih, Pak. Enggak ya, Mungkin ada sebagian karena orang tamu sini ya. yang istilahnya punya indra enam lah, itu bisa merasakan. Bisa merasakan. Katanya seperti itu, karena saya bawa tamu. Tapi di luar itu semua Mbak Merijan memang luar biasa ya. Beliau pengabdiannya benar-benar sampai. Ya, jadi dia istilahnya tanggung jawab, Pak. Karena Tanggung jawab. kalau mau turun duluan sih sebenarnya Mbak Merijan bisa. Oh bisa ya, sambil jalan. Dengan Mas siapa? Saya Andi, Pak. Mas Andi ya. Sebetulnya kalau mau turun duluan juga Bisa. bisa, ada mobil evakuasi segala itu ya. Tapi Iya, mobilnya hanya satu ini. Heeh. Cuman terbatas, jadi banyak warga yang belum terangkut. Jadi sebagian sebenarnya sudah ada yang turun, Pak. Oh sebagian Jadi mobil ini ada naik yang lagi. selamat ya, Iya. naik lagi kena. Iya. Dan ini awannya doang ya, awan panasnya aja ya. Bukan bersentuhan langsung dengan lapaknya Iya, enggak ya. betul. Jadi kalau Mbak Merijan sebenarnya kalau mau turun duluan juga bisa. Bisa. sebenarnya. Cuman beliau ingat tanggung jawab terhadap kewajibannya kan. Makanya banyak warganya yang belum turun, makanya dia stay di sini. Duluin. Sampai akhirnya enggak keburu ya. Dulu akhirnya terjadi erupsi, terkena lah desa ini, semuanya sama. 2 orang juga yang bawa mobil. Oh 2 orang yang bawa mobil juga kena Iya, juga. relawan sama wartawannya itu meninggal juga di Biasa sini. ya. Mas terima kasih banyak Mas dengan Mas Andi ya. Siap. Mantap. Kemudian juga ada rekan teman saya juga Mas. Heeh. Itu tuh percaya nggak percaya ya, ini Iya, cuma iya. cerita aja, percaya nggak percaya. Tahu pohon apa namanya? Namanya pohon. Pohon apa Mas? Pohonnya tuh kecil banget Mas, ulet tala pohon apa ya? Itu gelantungan di situ Mas, dia selamat loh posisi pas erupsi Mas. Jadi ini kali gendol, tahu dam sabu kan, dam sayapnya. sayapnya. Nah itu keletan berapa meter, kemudian ada pohon kecil gitu. Heeh. Dia gelantungan di situ. Dia ditanyakan niatnya kan mau ngambil keluarganya. Jadi rumahnya itu di pinggir jalan, itu deket sama Kaling Gendolnya. Kebetulan itu Merapi itu erupsi. Dia lari manjat pohon, Manjat pohon itu. biar selamat. Biar kan kalau di bawah kan panas, injeknya kan panas banget. Iya, dia gelantungan. Dia gelantungan di pohon, pohonnya tumbang Mas. Aduh. Terus. Pohonnya tumbang, kakinya gini kecelup di lahar panahnya Lahar itu Mas. panas. Iya. Jadi setengah dong kebakar. Kebakar setengah Mas. Sampai sekarang masih belum sembuh Mas. Tapi Itu kalau orangnya ada, kalau diajak diajak cerita pasti seru Mas. Itu real, saya nanggapnya real asli Mas. Iya. Tapi Dan dia itu masih selamat. Selamat alhamdulillah. Dia tak cerita, dia tak tangkap, tak suruh cerita. Jadi dia lihat panah orang menganga kayak bara gitu. Iya, lewat ke dia berarti Iya, kan ya? di bawahnya. Iya. Dia gelantungan di pohon kecil apa lupa yang nama pohonnya. Pohonnya tuh ulet banget. Iya. Meskipun pohon ulet kan tetap kena panas lama-lamanya Iya, ya. tumbang lah pasti gitu kan. Tumbang kemudian yang separuh itu kena lahar panahnya. Tapi alhamdulillahnya itu masih diberi keselamatan. Iya. Ya walaupun kakinya kena setengah ya. Karena setengah tapi masih biasa, Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Alhamdulillah masih selamat. Luar biasa ya. Enggak, terus hawa panasnya juga berarti kan kena ke dia ya. Iya, sebagian kebakar. Iya, sebagian. Tapi dia selamat ya. Iya masih selamat. Alhamdulillahnya. Kita nggak kenal lahar panasnya aja, kita hidup udaranya. Hirup itu di dada sesak. sesak. Kebanyakan rata-rata yang meninggal itu ya paling parah dah hidup sama mulut. Oh, Karena oksigennya kan parah kalau dia Merapi langsung kan parah. Serangan gini.
Padahal lekamnya di sini semuanya, Mas. Ini udah pasti ini Iya, iritasi yang aja parah sih. semuanya habis. Meskipun di luaran badan itu utuh semuanya, tapi Iya, kan iya. dalam kita nggak tahu. Dalam nggak tahu karena belerang segala macam. Udara yang dihirupnya juga kan nggak ini ya, kotor lah gitu ya. Iya, belerang. betul sekali. Ngeri kalau melihat dari 2010. Kalau untuk diceritakan saya sendiri pun saya ngeri, Mas. Iya ya. Terus ya. Luar biasa. Kita offroad, guys. Kita offroad, guys. Ini yang ke air ya? Saya terakhir. Terakhir kan ya? Sensasinya naik sih. Pasti pengen lagi. Oh, ini yang tadi ya kita ya? Luar biasa. Mantap. Aku nggak sanggup untuk nambung lahar panasnya. Meskipun laharnya cuma di luaran bunker kan, suhu di dalam kan panas banget. Jadi dulu ada dua relawan ya yang masuk ke dalam untuk berlindung, namun gagal. Mohon maaf tuh yang satu meninggalnya di bak kamar mandi dengan kondisi dengan air mendidih dulunya. Dikira airnya tuh dingin, ternyata airnya panas banget. Yang satu di ruangan utama. Nah, kemudian sejak 2000 nggak digunakan lagi, disediakan bangunan gagal dan nggak digunakan lagi. Dan sekarang cuma jadikan tempat wisata aja, begitu. Kemudian pas 2010 banget ini tuh tertimbun oleh material kembali. Kemudian di dalam itu masih ada sisa material. Kalau mau masuk ke dalam itu seperti batu ya, tapi itu bukan batu. Tapi di mana ada lahar panas yang sudah mengeras. Jadi sepertinya batu. Gitu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya boleh masuk ke dalam. Gitu. Ya. Iya, tanah gede itu bukan batu. Tapi itu lahar panas sudah mengeras. Awas ya. Nah, nanti menghadap ke sini. Sambil disiapkan flash ya. Iron door. Orang sini ada sini. Di sini. Masya Allah guys, kebayang suasananya. Kebayang ya? Sakit ya, ternyata kayak nyeri gitu. Sedih. Mas, itu yang di dalam sini korban berapa orang? 2 orang aja. Oh, cuma 2? Dua. Kok cuman? Iya, maksudnya berdua. Ya, berdua aja. Kalau yang lain Berarti kan memang di sininya lagi kosong ya? ya ada beberapa orang sih, tapi yang masuk ke dalam cuma 2 orang aja. Oh, jadi yang lain udah nggak selamat aja di luar ya? Iya. Tapi yang di dalam juga nggak selamat juga ya? Karena panasnya nggak nutup ya? Iya, nggak? karena cuma struktur bangunan udah Oksigen bangunan gagal habis dulu. ya? Iya, cuma bangunan, cuma awan panas kan lewat. Lewat doang Iya, ya? cuma lewat doang. Kalau awan lahar panas kan dia kan menutup semua arah banget. Jadi kan suhunya panas banget di dalam. Tapi mohon maaf, Iya, wujudnya masih utuh. alhamdulillah masih utuh.
Oh berarti mati lemas, meninggal lemas ya karena kehabisan Iya, oksigen. panas ya. Iya, bukan Kalau yang di karena air melepuh sih kalau di air. Jadi di air tuh melepuh, dia pikir air dingin. oh Iya, airnya kan mendidih. airnya mendidih. Ya. Dia ngiranya air dingin. Mas itu banyak yang naruh rokok gitu, ada kejadian mistis-mistis apa? Itu kalau orang Jawa kepercayaan aja. Oh tapi nggak pernah denger kejadian apa gitu? Enggak. Ya? Sampai saat ini masih aman. Cuman karena tradisi orang sini aja Betul ya. sekali yang kepercayaan. Kalau orang Jawa kan ada kepercayaan juga kan. Kan beda daerah kan beda juga. Betul. Saya ambil gambarnya. Hah? Yang dapat tuh bukan dia. Beneran Mas, serius. gimana? Saya lari. Jadi dong. nganterin orang ibu-ibu juga lavator juga. Sampai di bangker baru sampai ke depannya itu toh bilang sama saya, Mas fotonya di dalam aja di kamar mandi karena di dalam ada teman saya yang ingin jumpa saya, kangen sama saya, pengen foto sama saya gitu. Ya udah aku anterin ke dalam. Kan kalau biasanya kalau foto di dalam kan cuma di luarnya aja. Iya, karena dalam gelap dong, Enggak, gitu ya. maksudnya enggak di dalam bak kamar dalam mandinya. bangku. Oh, Itu iya, di iya. bak kamar mandinya. Pas saya jebret pertama kali, yang kenapa bukan sosok dia. Yang pertama jegrek itu. Betul. Jadi Apa? Hah? Sosoknya nggak kenal gitu, Mas? Sosok saya nggak kenal. Itu juga wanita juga. Rambutnya juga panjang juga sih. Jadi saya jebretnya tuh otomatis tangan saya tuh dua kali tuh. Tek tek. Yang pertama bukan dia, Bukan dia. yang kedua dia. Saya bandingkan itu. Iya. Jadi gambarnya itu dikirim ke HP temannya yang satu HP-nya dia. Saya bandingin, beda jauh sekali. Cewek mas. Cewek. Kemudian kalau untuk yang kalau nggak kuat ya biasanya masuk ke dalam itu kesurupan gitu biasa. Iya. Karena kan apa ya namanya hawanya kan kuat banget kalau dia punya kuat merasakan banget. apa kuat banget. Kalau saya sih tadi ngerat efeknya itu jadi kayak berada di sana di saat kejadian. Iya betul. Rata-rata seperti itu mas. Sampai nggak Iya. kuat menahan. Rata-rata seperti itu. Dan kalau untuk bisa merasakan dulu tuh ceritanya cuman ada beberapa himbauan Hah? yang mungkin ya 2 orang itu ya. Iya. Kalau menceritakan dia jangan di dalam bunker, Oh, harus di Keluar dulu lah, iya. di luarnya bunker karena istilahnya untuk menghormati dia. betul. Nah itu kan Soalnya kalau orang nggak tahu kan itu. ceritanya kan di dalam gini-gini Iya, bla 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 iya. bla. Sebenarnya dia nggak suka. Nggak suka betul. Nah sukanya dia tuh di luaran nggak apa-apa. Tapi kalau untuk rokok-rokok itu kepercayaan Iya, aja. kepercayaan sih itu. Tapi basically bener-bener energinya kuat banget tadi ya. Iya. Saya ngerasain sekali gitu apa sakitnya gitu, sakit hatinya gitu Iya, ya. bener-bener. Radiatnya itu Nah, kayak yang kesakitan dalam hati gitu yang sian. Ini apa? Tambang ya? Pasir Merapi. Dulu kan sini ini namanya kan Kali Gindal. Jalur utamanya pasca erupsi 2010. Jadi dulu tuh penuh. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan pasirnya digali terus, Iya. diambil terus. Jadi itu bunker tuh kepakainya cuma setahun doang ya? Iya, Mas, ya? iya. Kan udah struktur bangunnya udah salah juga. Oh, memang udah salah. Bulan dulu. Struktur. Karena kan pengalaman orang-orang zaman dulu ya sekitaran Bangker Kali Adem itu warga Kali Adem itu tuh kalau Merapi erupsi cuma awan panas. Oh, Kalau biasanya cuma awan Iya. panasnya lewat, laharnya lewat jalurnya. Iya. Nah, namun faktanya pas 2006 itu dua-duanya itu lurus ke arah lewat Bangker. lurus ke arah Bangker. Nah, makanya kan Jadi lava dan awan panas betul, bareng ya. ya? Iya. Ngeri sih kalau untuk Ini tuh yang siklus 100 tahun sekali itu kan. betul ya? yang 2010 itu. Heeh. Yang 2010 100 tahun sekali. Iya, yang 2010. Tahun sekali. Jadi ini enggak ini tuh semuanya udah diperkirakan gitu loh. Betul. Iya. Jadi tiba-tiba gitu. Nggak kedetek sama teknologi ya. Dan dulu tuh pas sedikit cerita ya, pas 2010 itu untungnya itu tuh ada hujan. Oh. Seandainya pun nggak ada hujan, saya nggak tahu lagi berapa banyak korban jiwa. Bahkan Karena- sama itu hujan. Iya. Jadi terselamatkan hujan. Iya, karena saya berani ngomong kayak gitu karena saya ngalamin sendiri, Mas. Ada di situ. Saya di rumah, Mas. Posisinya saya di rumah. Iya. Dulu kan himbauan dari BMKG, dari pemerintah, luncuran Merapi hanya jarak 10 km. Namun faktanya realitanya itu sampai radius 20 km. Makanya yang banyak korban tuh yang 10 km ke bawah. Oh iya. Nah, jadi kan yang radius 10 km kan udah dikosongkan semuanya. Iya. Di titik Cuman radius 10 km Ya, di ya. titik 10 km itu udah ada barak pengungsian. Nah, makanya yang selatannya barak pengungsian udah stay aman. Walah, utara desa buat barak pengungsian. Iya. Saya di rumah aja lah. Iya, Namun aman. ya, namun faktanya ya pas kejadian pas jam 12 malam itu, Iya.
itu semua yang di barat pengungsian, yang di selatan barat pengungsian itu lari semuanya. Semuanya. Jadi pikiran orang yang di barat pengungsian udah aman, malah nggak aman itu tadi. Ikut lari semuanya. Saya itu perginya itu pas habis sholat subuh. Iya. Saya bersama keluarga dan tetangga itu totalnya ada 19 orang. Itu saya jalan kaki sejauh kurang lebih sekitar 10 kilo. 10 kilo. Karena nggak ada akses kendaraan yang bisa naik ke atas. Jalan satu-satunya yaitu cuma jalan kaki. Jalan kaki Iya. 10 kilo tuh. Iya. Dan itu mencekam sekali. Wah, pas posisi malam hari itu suara potok bang, nggak karu-karuan ya. Ledakan-ledakan. Udah nggak karu-karuan. Dan rumah saya itu sama kali gitu, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi saya tuh lihat warna merah ngalir itu. Oh, kelihatan ya? Kelihatan dari rumah. Tapi kan saya nggak ngebayangin, Bara gitu. nggak ngebayangin Hah? kondisinya separah itu. Iya. Di pikiran saya di pikiran saya nggak separah itu. Takutnya gitu loh Mas. Iya, Mencekamnya itu loh. mencekam. Oh, ngelihat di atas, ngelihat ke atas gitu aja udah gelap, kondisinya udah panas, kemudian pernapasan juga udah agak sulit. Iyalah pas oksigen. Iya, tiba-tiba Nah, terus ada mukjizat Tuhan, turun hujan. Brek, udah agak adem, steril semuanya, gitu. normal lagi ya. Senormal lagi. Kalau misalnya nggak ada hujan, mungkin Saya nggak tahu. banyak Iya. Dan kejadian konyolnya lagi, Mas. 19 orang itu ada yang masak nasi goreng, ada yang bikin mie. Karena nggak berpikiran Nggak tahu, iya, nggak iya, tahu nggak sebesar berpikir gitu. sebesar itu. Makanya stay di rumah, halah udah selesai lah erupsinya, paling kecil lah gitu karena udah pikirannya. sering gitu mungkin ya, Mas, yang Begitu kecil-kecil. tahu di pagi harinya down semuanya. Gila. Meninggal Mas. Hah? Meninggal. 19 orang itu. Enggak, selama semuanya. Yang selamat pun. Selama Justru semuanya. karena hujan itu. Iya, karena ada tertolak hujan itu. Tolong hujan, jadinya selamat. Selamat semuanya. Alhamdulillah. Masih kebayang nggak Mas sampai sekarang? Masih. Kalau kedengaran burung erupsi itu kayak pengen lari-lari. Bunyi getak-getuknya itu. Iya, pasti. petak-petak gitu. Kan kayak bakar Iya. semuanya. Dan pas 2010 tuh Jakarta Benda tuh udah nggak ada di pilihan orang-orang, pada ditinggalin semuanya. Amat aja semua ya. Lu di jalan-jalan tuh motor, mobil berserakan Mas, nggak karuan. Nggak mikir Pada ditinggalin semuanya, mobil masih on, lampu masih nyala, nggak ada orangnya. bodoh amat. Bodoh amat, yang penting kan nyawa selamat. Pasrah pokoknya. Iya, betul. Menyelamatkan diri masing-masing. Betul, larinya lari menyelamatkan diri masing-masing. Tapi ya itu alhamdulillahnya langsung hujan. Hujan, ada hujannya. Dan radius 20 km pun masih terasa itu ya. Masih terasa. Padahal himbauan 10 km. Kilometer radius. Ya namanya kalau untuk alam kan nggak bisa diprediksi kan. Iya. Namanya kan alam kan. Dan warga tidak menyangka sebesar itu. Betul. Kebayang. Pikirannya kan Terus saya pernah dengar juga gitu Mas ya. Ya tapi ini selentingan-selentingan ya. Katanya pas kejadian itu tuh banyak juga yang melihat ya ini percaya tidak percaya lagi-lagi gitu ya. Pada berterbangan gitu katanya ya. Pernah dengar. Ya pokoknya makhluk-makhluk yang enggak, jadi kayak yang pada pergi juga gitu kalau dari untuk situ. suara ada Mas. Suara ya. Suara jeritan-jeritan tuh Jeritan-jeritan ternyata. ada. Kan sebelum kejadian erupsi 2010 itu ada yang pernah ngelihat itu kereta kencana dari Nyiro Kidul. Nah itu Nah, itu benar naik turun naik dulu ke atas iya, ke Merapi. Iya. Iya, benar-benar itu yang saya dengar. lewatnya ke Kali Nyendal itu. Nah, itu. Naik ke atas kan masih Itu bentuk kereta katanya. bentuk kereta kencana. Kereta, Itu benar, kan masih pernah jadi dengar. satu. Bener tapi itu ya. Bener. Kan Banyak kalau yang lihat untuk awan gitu ya. panas pun kalau dicari mungkin ada beberapa nemukan Mas. Itu bentuk wedus gembel Iya, yang iya. berbentuk kereta kencana mungkin ada Mas. Ada itu Iya, iya. di Merapinya. Yang bentuk kereta iya, gosipnya ya, maksudnya selentingan-selentingannya tuh Ada. melintas lurus gitu Iya, ya. ke Merapi itu bukan selentingan lagi tapi itu real nyata ada Mas. Ada ya. Merapi itu tetap ada. Iya, memang Kalau nggak untuk ada yang habisnya ya. untuk yang percaya itu Iya. ada. Ada benar. Ada di Merapi. Gitu. Luar biasa. Jadi seperti itu para kancah misteri Timur Bumi. Jadi bahwasannya kisah tentang Merapi itu memang tidak ada habis-habisnya gitu. Iya. Dan di museum tadi baca nggak di depan Iya, rumahnya ada tuh. ada cerita sedikit gitu tadi. Iya, iya, iya. Intinya kalau seandainya Yang Merapi berkata itu ya. Iya, Merapi berkata itu asli Mas.
Iya, Jadi gimana? kan kalau untuk Merapi Mhm. ada lereng-lerengnya, ada kakinya, ada perutnya segala macam. Iya. Itu kan ada rumah-rumah warga. Mhm. Itu kan udah jalurnya dia. Oh, itu udah Jalurnya dia, udah wilayahnya dia. Iya, Kalau iya. seandainya Merapi erupsi, mohon maaf jalur ngapura istilahnya. Kalau ada yang kesampar, keseret atau terbawa oleh Merapinya langsung, mohon maaf Merapi. Karena itu udah jalannya jadi Merapi. Merapinya itu minta maaf Udah minta maaf, sebelumnya. iya. Jalur ngapura itu udah jalannya dia. Jalur ngapura. Iya, karena Jadi kita bukan berniat untuk melukai. bukan untuk melukai Karena Merapi memang itu. rutenya dia. Iya. Karena kita memaklumi, kita tinggalnya ya di lerengnya Merapi, Lerengnya Merapi. di gunung yang paling aktif. Namanya gunung aktif, kita nggak bisa nyalain, Mas. Nggak bisa Udah nyalain. kota alam, kalau Merapi erupsi ya udah, kita kena ya udah. Udah selesai. Kalau tinggalnya kita di kota, kita aman. Aman, Ya aman, iya, tapi iya. kalau kita tinggalnya di lereng, ya risikonya itu kalau Merapi Iya, erupsi. makanya ngapuro. Jalur ngapura. Jalur Jadi untuk warga kita nggak bisa nyalain Merapi, nggak bisa. Mas. Iya. Udah jalurnya dia. Jalurnya. Iya. Di museum kan ada tulisan itu. Iya, yang depan. Iya, depan itu. Kemudian ada tulisan eling lan waspada Eling juga. lan waspada, Iya. iya. Maksudnya eling dan waspada itu kalau Merapi erupsi ada apa? Mohon maaf. Kowe lunga sik lah seminggu sik sedelet. Oh iya. Jadi kalau Merapi kan masih ada istilah apa namanya, kalau orang nikah itu apa namanya? Nganten Bukan kan yang masaknya itu apa namanya? Perewang. Oh, rewang. Duwe gawe. Oh, duwe gawe. Duwe gawe. Oh, Kalau iya. Merapi Hajatan lah, sekarang kan kita desa ada hajatan, jalannya ditutup ya udah kan kita Iya, istilahnya. iya. Merapi kan istilahnya seperti itu. Iya. Jadi ngapuro ini mau lewat. Enggak, gitu ya. aku digawe. Aku ndek gawe. Njuk tulung seminggu sik lah apa lah. Iya. Seminggu sik lunga sik. Seminggu sik lunga Besok sik. nek wis aman bali. Bali. Oh iya. Nah, Merapi seperti itu. Jadi seperti itu para kancan Jadi listrik ceritanya ini. pada jauhnya seperti Iya. itu. Jadi bahwasannya penduduk sekitar itu menganggap Merapi itu hidup ya. Iya. Makhluk gitu. Bahkan mampu mendengar vibrasi kalimatnya gitu. Iya. Jadi teks yang ada di depan museum nanti dikasih lihat gitu. Itu tadi jadi Merapi itu seperti meminta maaf bahwasannya dia mau turun lewat seperti itu ya. Iya. Kaliopak tuh yang Gua Selarong itu ya bukan? Yang bukan yang di Ponegoro itu bukan? Beda lagi ya? Kali itu maninya aja sih, kecilnya aja sih. Jadi kalau ada tiga Kaliopak ini kita miring banget nih. Jangan Bang. Miring ini. Mas Ben! Mas Ben! Woi, woi! Mas Ben! Pegang? Enggak, dedenya pegang. Ekstrim sekali guys. Dimas luar biasa guys. Wow. Luar biasa. Nih mampir foto bareng dulu. Nah, sedikit informasi bahwa dulu area ini, daerah ini adalah sebuah perkampungan, Ibu. Namanya Desa Petung. Jadi Desa Petung ini terdampak oleh erupsi Merapi pada tahun 2010. Lebih tepatnya terkena erupsi pada 5 November 2010. Itu merupakan erupsi yang kedua di tahun 2010. Setelah erupsi yang pertama terjadi pada 26 Oktober. Itu yang menewaskan almarhum Mbah Marijan. Kemudian kurang lebih selang 10 hari, erupsi Merapi yang lebih besar, yaitu sampai di radius 7 kilo ini, yang menyapu rumah-rumah warga yang ada di Kampung Petung sini. Nah, kemudian yang sekarang digunakan untuk museum ini, dulunya adalah bekas rumah Bapak Srianto. Beliau salah satu warga yang tinggal di Kampung Petung sini, yang rumahnya juga ikut tersapu dari
dahsyatnya wedhus gembel pada erupsi Merapi tahun 2010. Namun untuk warga di kampung sini, alhamdulillah semuanya selamat karena sebelum Merapi erupsi mereka sudah dievakuasi terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ada kerangka tulang sapi ini, Bapak Ibu. Ini kerangka tulang sapi yang kondisinya sudah disusun kembali karena dulu warga di kampung Petung sini mayoritas sebagai peternak sapi perah. Jadi banyak sekali hewan ternak milik warga yang meninggal atau mati, terutama sapi perah. Dulu kebanyakan warga ditemukan masih hidup, kemudian selang dirawat di rumah sakit beberapa hari baru meninggal. Nah, kemudian di sebelah utara ini adalah bukti jam dinding, Ibu. Jadi jam dinding ini sebagai saksi bisu bahwa awan panas mengenai perkampungan yang ada di sini pukul 12 lewat 10 menit kurang lebihnya. Nah, lebih tepatnya hari Jumat 5 November 2010. Jadi matinya pas Iya, pas kena erupsi Oh, karena awan panas. jadi kira erupsi itu pas jam ini. Iya, jam itu. Jadi jam ini sebagai saksi bisu. Bangunan kokoh kan? Kalau untuk bangunannya, dinding masih bisa bertahan seperti ini. Ini aslinya Ya, ini asli. Ini cuman barang-barang yang di dalam tuh udah Ya, pada barang-barang yang di dalam sudah habis semua. Termasuk Kemudian atapnya. atapnya juga sudah hilang. Iya. Nah, ini ada foto dari terjadinya erupsi Merapi 2010. Ini adalah awan panas atau orang Jawa sebut dengan wedhus gembel. Nah, yang di bawahnya ini juga ada benda-benda peralatan makan seperti sendok dan garpu. Semuanya terkena awan panas. Ini masih bekas ini ya, debu-debu apa ini? Ya, itu bekas debu. Udah sepuh ya. Ya, boleh. Sabit. Tapi cek yang mas. Oh iya itu. Itu yang buat evakuasi. Kemudian di dinding sebelah sini itu ada foto dari kondisi Bangkar Kaliadem yang Bapak Ibu kemarin ya. kunjungin Yang pertama tadi tadi ya. Iya. Ya, ini adalah foto kondisinya yang sebelum kena erupsi Merapi. Nah, jadi kanan kiri masih hijau semua dan dulu area Bangkar itu digunakan untuk wisata camping ground. Bagus ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada foto dari bunker yang kondisinya setelah kena erupsi Merapi. Jadi kanan kiri sudah kebakar semua, benar-benar penuh dengan material lahar. Dan dulu untuk menggali dari bunkernya itu harus menggunakan alat berat ekskavator. Termasuk proses evakuasi. Ya. Si bangkarnya tuh dikubur sama anak semua. Iya, Lahar. full rata material. Evakuasi si dua orang itu di itu dulu. Ya, digali pakai ekskavator ini. Kalau lama ya waktunya. Proses evakuasi ini bisa dilakukan setelah selang 4 hari setelah erupsi. Dan itu pun suhu yang berada di dalam ruangan masih 40 derajat Iya, Celcius. Masya Allah. Tadi itu gosong, Mas. Lihat. Udah bukan gosong lagi, melepuh Itu, lagi. mohon maaf, seperti di oven. Iya. Bener-bener. Kalau jasadnya masih utuh, tapi Hitam gosong. matang. Jadi bisa kayak Microwave. Ya. Kayak Dua orang. microwave. Open. Ini yang tadi ini yang batu yang di dalam itu. ya Iya, ini itu. material. Nah, sebenarnya yang material di dalam bunker itu Bu
itu material vulkanik yang masuk erupsi Merapi 2010. Bukan batu itu ya, bukan Bukan. batu yang keras gitu. Juga. Nah itu Oh, jadi masuk ke situ jadinya segede gitu. iya. Sebenarnya material yang masuk ke bangernya itu dulunya sifatnya cair. Cair dan panas. Itu adalah Itu material dibantu apa ngebentuk sendiri? bentuk sendiri. Bahkan dulu hampir menuhin setengah ruangan itu. Dan memang kanan kiri dibersihkan, disisain tengah-tengahnya tadi. Itu Kamar mandi dijadikan asli ya baknya ya, yang orang Yang kamar mandi itu mendidih tuh airnya. berdiri. Ya. asli itu yang meninggal Asli. di situ. Oh, itu sapinya. Iya Bu, betul. Ini kondisi sapinya masih hidup ini Bu. Ini kok Oh, gitu masih iya, hidup? ini masih hidup. Allah Tapi Akbar. setelah itu langsung disembelih daripada sapinya yang melahirkan sakit, kasihan. Tapi untuk dagingnya tidak dikonsumsi. Langsung itu aja. Iya, langsung dikubur. Ya Allah, itu melepuh tapi masih hidup, Ayah. Iya. Ya, termasuk mohon maaf dulu warga yang terkena awan panas juga kondisinya hampir seperti ini. Jadi melepuh kakinya. Jadi kayak meleleh gitu. Tapi meninggal nggak? Itu masih hidup. Masih ada nggak sih sekarang? Ada. Sebagian masih bisa terselamatkan. Ya, tapi sebagian juga sudah meninggal karena tidak kuat saking lamanya hirup gas belerang itu. Kebanyakan meninggal lemas ya, kehabisan oksigen. Belerang. Di sebelah sini ada foto dari proses pemakaman massal para korban erupsi Merapi. Yang dimakamkan di sini ada 17 korban, sedangkan korban keseluruhan Merapi ada 350 korban jiwa. Makamnya di mana Mas? Di bawah sana. Nanti kita pas semuanya lewat ya. Iya, nanti ada di kanan jalan. Iya. Ya Allah, itu apaan? Itu di atas apa, Mas? Sebelah mana Ibu? Ini udah itu, udah Ini. jenazah. Ini foto Jenazah dari itu? proses evakuasi warga yang dijadikan satu di kendaraan pick up yang belum sempat evakuasi, jadi mereka langsung dijadikan satu, langsung dibawa. Tapi masih hidup ini, Mas? Sebagian masih hidup, sebagian sepertinya sudah Oh, ya Allah, meninggal. disatuin jadinya. Iya, jadi satu semua. Akhirnya sapinya dibakar gitu, Disembelih. Sembelih. Ya, disembelih langsung dikuburin jadi satu semua. Nggak dimakan gitu ya? Enggak. Dia anak kecil. Karena kita juga nggak tega Bu, karena kalau makan Kondisi gitu ya? kondisinya seperti itu. Kalau untuk foto dari pemilik rumah ini ada di sebelah sana, nanti bisa dilihat. Mas kamar tidur anak. Oh dulu pintunya gitu ya. Dua ruangan yang tidak boleh difoto ya, maupun di video, yaitu di sebelah sini. Iya. Karena di dalamnya ada benda-benda pusaka yang sudah sakral. Nah, kalau di sebelah utara sini ada foto dari Bapak Srianto, pemilik rumah ini, Ibu. Beliau yang pakai baju warna oranye. Nah, beliau adalah Pak Srianto, sang pemilik rumah ini. Yang rumahnya di mana Mas? Rumahnya direlokasi di radius kurang lebih 15 kilo dari puncak. Kemudian di atasnya ini ada foto dokumentasi dari tadi yang kita bangunan rumah ini sebelum digunakan untuk museum. Jadi ini benar-benar kondisinya fresh setelah kena erupsi Merapi. Jadi dinding masih tersisa utuh, hanya atap saja yang sudah hancur semua. Ini masih punya tanahnya dia? Masih Jadi tapi itu dapat itu lah kompensasi dari dari pemerintah. pemerintah Ya, karena dibikin ini kan Rumah. sejarah ini ke rumahnya. Iya, Masih ada bapaknya? masih ada. Ini Al-Quran nggak? Ya, itu juga salah satu kuasa Allah itu bisa bertahan walaupun terbuat dari kertas, Enggak. tapi masih bisa bertahan. Ya, kayak semar itu ya yang Jadi seperti semar, kemudian di bawahnya ini seperti petro. Boleh diambil gambar, Mas? Boleh, nggak apa-apa Ibu. Yang deket. Ya di sebelah ini nih yang sana, viral tuh yang ini nih. Ya itu juga seperti lahwat Allah itu ya. Dan ini sifatnya asli, tidak ada editan sama sekali. Itu kenapa ya? Muka nih. Gambarnya kayak muka tuh loh. Kalau yang ini mah yang Ini tengah kayak muka gembel tuh. itu kan ya? Iya, yang ini mah mirip banget ya. Bel, ini bel.
Udus apa mas? Wedus gembel. Gembel lagi. Iya. Yang tengah itu kan ya? Iya, yang tengah. Nah, ini juga batu ini ada sejarahnya ini. Jadi batu Oh ini ya, apa namanya? yang sekarang dinamakan batu alien. Alien. Ya, Kalau itu apa? Mirip alien ya, mukanya. karena bentuk batunya itu seperti wajah manusia, Wajah Pak. manusia. Ini bedanya udah dua gitu. Kebetulan untuk paket kita saat ini tidak ke batu alien. Iya. Ya. Sebenarnya untuk jaraknya sama seperti yang di sini, 7 kilo dari puncak sebelah sana. Batu-batu. Ya, nah yang ada di dalam kaca ini adalah miniatur dari bangunan rumah ini sebelum terkena erupsi Merapi. Untuk saat ini kita berada di ruangan yang sebelah Ini sini. ya rumah induk ya. Betul. Yang sebelah samping, sebelah timur dulu adalah sebuah kandang sapi, kandang ternak. Tapi untuk sekarang menjadi kandang mobil itu, Bu. Nggak apa-apa. Mau dibantu fotonya mungkin? Camp Jeep itu ada di sini, Pak, di wisata Kaliurang. Ya, kalau sekarang kita berada di radius 7 kilo di sini, di museum ini saya tadi. Di sini. Himbauan pemerintah tuh di sini ya, radius 10 kilo saat itu katanya ya. Iya, radius 10 kilo. Udah aman. Aman. Itu Jadi titik evakuasi di sini. Iya. Nggak taunya sampai sini. betul, Pak. Bahkan sampai di 20 kilo Di ini. 20 masih kena. Karena Orang lagi dulunya- masak mie katanya. Iya. Dulu warga yang berada di radius 15 sampai 20 kilo yang berada di bantaran Sungai Gendol, mereka nggak ngira kalau bakalan sampai Iya, di situ. karena imbauan di 10 ya. Iya. Masya Allah. Di luar prediksi sih. Enggak, emang siklus 100 tahun sekali katanya. Berapa kilo? Ini kurang Kamu kena tadi apa fotonya? 50 ada kayaknya. Iya, ini di dekat Malioboro ini. Oh ini forum ya? Tetap bikin ya? Iya, zona merah. Jadi kalau untuk warga kalau kesini tuh kalau nggak jualan, paling ya cuman ngambil rumput. Kan mayoritas warga sini kan peternak sapi. Ya, makanya pada ngambil rumput sini. Kalau untuk tempat tinggal udah disediakan di bawah. Udah di lokasi semuanya. Mengingat Merapi itu paling apa ya, bahaya juga sih. Ya, intinya apa? Aktif ya. Gunung paling aktif ya Merapi. Kan sampai detik saat ini kan Merapi kan masih ngeluarin sedikit-sedikit. Masih terus ya? Masih terus ngeluarin, tapi kan hanya skala kecil aja sih. Tapi warga yang tinggal mah udah nggak ada ya mas ya? Kalau di daerah sini? Iya. Di daerah sini nggak ada. Udah nggak ada ya? Bawa semuanya. Semua udah dipindahin ke bawah ya? Itu kan diganti sama pemerintahan. Jadi backup sama pemerintah semua ya? Iya. Ya mau nongkrong di sini juga bisa. Oh, ada kayak kafe gitu ya? Ya kopi Merapi namanya. Kopi Merapi. Yang punya juga warga juga pasti ya? Apanya? Yang punya. Iya. Kopi Merapi. Gunung paling aktif tapi paling eksotis ya. Kalau batu-batu yang besar-besar itu tuh dari lereng ya mas? Ya dari Merapinya langsung. Yang jatuh-jatuh itu? Iya. Batu banget. Batunya bagus-bagus lagi, kotak-kotak gitu ya. Namanya juga kan? Pakainya. Oh udah dibentukin ya, kayak gini ya. Loh ini apa? Tumbang petir kayaknya nih ya? Berapa sih? Pohon Kayaknya iya. kayak kena petir itu ya. Iya. Iya sih. Monggo Pak. Boleh jangan bisa di air. Berarti ini nih pohon-pohon yang tumbuh baru ya Mas ya? Betul. Kalau baru. Berarti kan tadinya kan rata semua udah Ya, gesang hangus semua, semua. gosong semua tuh ya. Tumbuh baru ya. Tahun berapa? 2010. 2010.
14 tahun. Jadi pohon-pohon yang sekarang kita lihat Ini makam asalnya ini. oh ini makam masal. Ya, ini makam asalnya itu. Makam masal. Ya. Itu korban erupsi 2010. Dan di makam itu ada misteriknya juga. Apa tuh? Dalam misterinya itu juga nggak bisa dikenali. Iya sih, tapak Iya. ininya si wujudnya nggak bisa dikenali mas. Bisa dikenali. Ya, tapi hanya beberapa aja sih. Yang bisa dikenali itu? Kalau yang lainnya masih bisa dikenali semua. Oh beberapa udah nggak tahu siapa itu. Iya. Udah berarti yang nggak kenal nggak ada yang kenal juga ya? Nggak ada yang merasa kehilangan maksudnya gitu mas? Saya mau nyari gimana mas ke coba. Banyak. Paling kalau keluarga kan kalau kenal itu paling kan kalau yang paling pakai baju pakai apa itu ya. Gitu. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah pohon-pohon dari 2010 sampai sekarang gitu. Jadi sebelumnya tuh udah rata semua ya, udah bosan terbakar semua. Ini pohon-pohon dari 2010. Ini apa nih? Ini kayak air. Oh PDAM. Kalau untuk daerah sini mah, maksudnya udah ada warga kalau daerah sini. Oh, ini udah ada pemukiman Iya, ya? ada pemukiman. Oh iya. Kalau dibilang apa namanya zona merah, ya masih zona merah. Tapi kan kalau Ini radius 10 nih ya, di sini ya bukan? Belum. tapi kan kalau mau dipindah juga nggak mungkin juga. Iya, udah. Banget ini. Iya, udah banyak. Udah. Kalau zona merah mah zona merah gitu ya? Ya, udah merah sebetulnya ini. ya. Ini sekitar berapa ya? 8-an. 8 rumah? 8 kilo dari Oh, 8 kilo. Ya, Iya, 8 kilo. Tapi warganya banyak ya, Banyak. jadi relokasi pun ribet juga pasti. Mau ditaruh di mana gitu ya. Dan mereka sudah udah tempat pulangnya ke sini Iya. gitu ya mas ya, udah susah ya. Namanya warga kan baliknya ya ke Iya. daerah lagi. Jadi udah nyaman tinggal di sini, udah sulit di ini. Cuman Merapi. Jadi seperti itu Pak. Kita sekarang sedang berada di radius 8 kilo dari puncak Merapi. Dan sebetulnya ini masih zona merah. Tetapi warga sekitar memang sudah kampungnya di sini, jadi sulit gitu. Dan pemerintah pun jika merelokasi itu sangat butuh fokus ya, karena memang udah banyak banget gitu. Karena emang udah kampung yang sudah mendarah daging gitu. Dan rumahnya pun sangat permanen dan kalau kita lihat ya memang udah ini, tapi secara radius dari puncak Merapi itu masih zona merah. Itu sekitar 8 km dari puncak Merapi dan itu belum aman. Yang titik amannya tuh 10 sampai 20 km ya Mas ya. Ya, benar. Saya udah diperluas lagi ya. Ini diperluas lagi. Dan konon waktu kejadian itu apa radius 10 km diprediksi aman oleh pemerintah gitu ya Mas ya. Akan tetapi ternyata di luar prediksi, ternyata radius 20 km itu masih terkena dampak dari awan panas dan lahar panasnya itu. Seperti itu para Cancer itu berhubungi. Nah, dan dari sini banyak sekali base camp itu, dan kalau kita lihat tekstur tanahnya pun masih tekstur tanah sisa debunya masih banyak pasir. Dan tadi juga kita melihat kan ada apa truk-truk penambang pasir ya, penambang pasir itu memang masih aktif gitu, masih aktif. Banyak luar biasa para aktivis kita bisa melihat bagaimana TV tabung aja meleleh gitu. Segimana panasnya kalau kita lihat tadi gambarnya.
tabung gas 3 kilogram itu yang hijau itu meleleh. Masya Allah. Dan itu cuma sekian detik lewatnya tuh padahal ya Mas ya? Iya, hitungan detik. Hitungan detik, sekian detik doang lewat tuh. Bus. Nah, dulu tuh titik kumpulnya di sini Mas. Kelurahan Umbularjo Mas. Oh. Dulu di sini. Ini radius 10 kilo Mas dari punya Nah Merapi. ini titik radius amannya ya? Iya, dulunya. Diperkirakan amannya di Aman, ya, sini. di sini, dulunya. Apa namanya? Kolombo apa tadi? Ini namanya Kelurahan Umbulharjo. Ukuran Umbul Harjo. Dulu kan diperkirakan titik amannya di situ. Titik amannya di sini. Tapi kan tetap dipindah lagi Mas. Tetap dipindah lagi karena Iya. masih belum aman. Betul. Dan Orang Tugu 0 km Jogja aja kena tadi fotonya itu ya. Iya, kena abunya. Percikannya itu ya. Ya abunya juga panas ya Mas Iya, ya. abunya panas. Masih panas berarti. Wah, Dan kalau untuk Merapi itu kalau diceritakan gimana ya? nggak bisa habis ya. Nggak Mas ya? bisa habis. Nggak bisa habis. Dan kental banget sama Ponokawannya itu Iya. ya. Kental banget. Kan kalau untuk Merapi kan masih berkaitan dengan Pantai Parangtritis. Parangtritis ya. Nah. Satu inilah ya, satu Iya. aura ya. Iya. Itu kan kalau ditarik garis lurus, saya nggak percaya. Itu tuh dari Merapi, Tugu Jogja, 0 km Jogja itu ya. pintu keraton itu, keraton di Jakarta, Pantai Parangtritis, Iya. itu kan garis lurus. Oh itu dari seluruh. Garis lurus. Iya. Sejajar lah istilahnya. Iya. Wow. Kalau kita lihat di map mungkin ya, Iya, jadi dari atas garis tuh lurus. garis lurus tuh ya. Tapi kan ini kebanyakan orang nggak percaya masa sih. Gitu. Iya, kebanyakan gitu ya. Tapi kan ya, Ya sesuai dengan ininya apa motonya dari Misteri Timur Bumi itu para kanca, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. betul. Jadi sesuatu yang belum kita percaya itu bukan berarti tidak ada, tapi kitanya yang belum percaya karena kita belum mendapati atau bahkan tidak mendapati kan begitu ya? Mas? Iya, benar. Tapi orang lain bisa jadi mendapati kan begitu ya. Jadi sesuatu yang belum kita dapat itu tidak layak untuk tidak dipercaya seperti itu ya. Iya. Karena orang lain bisa jadi mendapati apapun itu ya. Iya, benar. Gitu. Ini trek airnya ini. Dan kita angkat trek air ya. Iya, trek air. Wow. Iya, paling- Ini aman kan tapi kamera apa ya Mas ya? Ya. Kita akan Oh iya. air. Oh, di trek air ini Hah? ada jasa videonya itu. Oh, jadi kita nggak pakai? Pakai ada pribadi atau pakai aku sendiri. Hah? Nanti kasih orangnya, kita ngasihnya seikhlasnya. Oh, 10.000, 15 atau 20 silakan. tapi boleh boleh pakai kita gitu ya? Boleh ya, dia harus pakai punya kita. Oh, Namanya oh punya kita. dititipin di situ. Iya, nanti kita yang video diputer di video. Oh iya. Jadi jangan belakang. Aku juga basah. Aku punya banyak banget. Ini aman ya di sini. Oh, aman ya. Saya. Baik. Ya paling seru ya cuma di sini nih. Iya. Yang paling seru di sini. Apanya? Enggak ini aku. Kamera aman ya. Ngebutin, masih yang ngebutin. Jangan. Ya enggak apa-apa. Susah megangnya deh. Bagiannya. Ini panas banget, Mas. Sekali lagi bentar. Halo.
Si itu mana si Pak Le? Oh itu ya. Ini hai. Halo. Ini benar-benar ekstrim, saudara-saudara. Udah ya mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini luar biasa guys. Aduh, lu pakai helm lu. Kita ke basahan. Lihat ke kamera. Luar biasa ya. Luar biasa. Yang mana kamera kita? Yang depan memang yang basah, yang belakang basah. Ini basah. Oke, berdiri semuanya. Gimana bun? Berdiri semuanya. Seru ya. Halo gimana? Berdiri deh. Berdiri. Helmnya pas. Apa mas? Oh iya. Matur suwun ya mas. Cobain lagi masing-masing sekali di sini ya. Pegangan, satu pegangan loh, duduk loh. Gimana loh? Hey. Seru banget ya. Seru banget. Ah. Dia lewat kali, Wak. Dia ngerjain kunci. Enggak lewat kali. Sekali lokal itu dia tuh. Lihat yang dikerjain kunci. Komunikasi kali, pokoknya laki. Ancong. Mas di pinggir banget. Tapi mesin aman ya, keren ya. Genre ini tadi begini ya. Udah ya, sampai senang. Oh, luar biasa. Udah berapa lama, Mas? Mas Dimas sudah berapa lama bawa ini? Kalau untuk nge-jeep saya baru berapa 2 tahun setengah. 2 tahun. Tapi kalau untuk nyupir saya udah dari tahun 2013 mas. Oh, enggak kalau yang di sini nge-jeep di sini. Kalau nge-jeep 2 ini tahun. saya 2 tahun setengah. Oh, mantap. Pindah-pindah mas cari pengalaman aja. Iya. Pernah merantau? Belum. Oh, belum ya. Maksudnya bawa mobilnya di sini aja gitu ya? Ya keluar kota pernah. Oh, keluar kota. Tapi nge-jeep ini 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah. Lumayan lama, Aku mantap. paling lama itu di materialan mas. Oh, material Kita ya? Bang Pasir itu tadi. Oh, yang tadi bawa Iya, truk. bawa pasir ya. Truknya juga serem juga tuh. Iya, bawa pasir. Itu saya bawa pasir itu dari pasir masih panas mas. Anget gitu ya? Pasar cuma hangat, pasir panas. Panas? Iya. Wih. Karena memang iya panas Ya, pasti dulu ya. pasir masih panas. Panas ya. Terus pasir sudah menurun, kemudian pindah di rentalan tapi di pariwisata. Oh, rentalan. Di pariwisata. Iya, iya, iya. Di pariwisata jenuh, pindah di jeep. Ya sama-sama wisata juga sih. Tapi nggak kagok nih setir kiri gini. Ya, cuman awalnya kagok ya. Kesininya sudah biasa. Iya. Kan kalau biasanya kan setir kiri, Iya, tangan ini kiri. Iya. ini tangan. Iya. Halo. Halo. Bunda gimana Bunda? Banget guys, Seru banget ya. petualangan. Ini yang sebelah saya mabuk.
Kang Asep. Kang Asep. Sebelah kita Kang Asep mabok. Luar biasa. Jadi kali ini perjalanan kita selain kita dapat itu juga dapat kisah pilu dari lereng Merapi gitu. Cepet sih Mas. Kita udah sampai. Waktu berangkat kayak lama ya. Mas kalau jadah tuh apa sih Mas? Jadah tempe itu ciri khasnya sini. Apa itu? Itu jadah itu dari ketan. Oh, tempenya diapain? Tempenya dibacem. Jadi makannya tuh kayak jadi satu. Jadi jadah, tempe, jadah jadi satu. Oh, kayak burger gitu. Iya, kayak ya. burger. Burger kan roti, Iya, iya, sini kan iya. jadah sama tempenya. Aku tuh cuma matiin itu aja sih, matiin mobil aja Mas. Cuma tak tutup kacanya, tak matiin mobilnya ya udah. Tinggal Tak parkirin sebagai tak pinggirin aja, motor tak berdiriin, tak jadikan satu ya udah, tak tinggal pergi Mas. Saya sebelum pergi tuh ya itu, cuma bersihin sekeliling itu aja. Motor matiin motor itu aja. masukin semua. Iya, udah rapi-rapi dia tinggal pergi. Iya. Dan itu semua rumah melakukan hal yang sama ya. Iya. Semua tinggalin semua. Tinggal semuanya. Takut lagi ojeknya ya. Tahu nggak Mas? Kalau masuk ke rumah kan kita biasanya sebelumnya kan nggak apa-apa. Kita ngambil baju santai gitu. Pas itunya paginya mau ngambil baju lari Mas. Kenapa? Iya, perasaan itu udah takut Mas kalau pernah ngalamin Mas. Rumahnya sendiri loh itu. Rumah sendiri. Rumah aja sendiri loh, takut. Buka pintu buru-buru udah kayak mau maling gitu, buru-buru ngambil lari. Pada rumah sendiri. Kita takutnya mungkin ini dapat awan lagi. Iya, pikiran kita kan udah neko-neko. Jadi kalau kita keluar kan Ya, udah neko-neko pikirannya. Pada rumah sendiri. Kalau ngalamin kan, kalau keluar tertawa sendiri kok bisa gitu. Iya, kalau diinget Saya diinget kok bisa. Tapi saat itunya ya panik ya. Iya panik, luar biasa panik. Tapi keluarga selamat semua. Alhamdulillah Mas untuk semua. posisi dekat itu juga. 10 kilo radius 10 kilo katanya. Ada 10 kilo. Ya dekat kan itu berarti. Dari titik puncak 10 kilo itu ya deket lah. Iya. Deket banget itu. Kan yang dievakuasi maksimal 6 kilo. Jadi kalau untuk jalurnya untuk Merapi namanya kan Kalengindel Mas. Itu kita juga nggak bisa nyalain sama yang bikin dam sabu Mas. Dam. Oh, iya. Menekat itu kan emang niatnya kan menghambat. Ya emang bener menghambat Mas. Hambat. Tapi kan mohon maaf ya, itu yang paling dampak yang paling parah itu yang rumahnya atau desanya yang hancur itu malah sebelah dari damnya itu tadi. Kan contohnya ini dam Mas penghambat. Kita lahan dengan des larinya ke kanan, ke kanan ke kiri. Oh iya, mentalnya malah Ke kanan ke kiri, hancurnya cuma jadi itu. Ya, tapi kan kalau nggak ada penghambatnya, ya nggak tahu lurusnya kan kemana. Lurus kemana iya. Jadi desa-desa yang hancur itu. Bawah-bawah juga hancur semua. Iya. Nggak ada damnya. Jadi kalau yang hancur itu malah kayak terpecah-pecah gitu Mas. Oh karena mencar tadi. Iya, contohnya yang sini hilang, Iya. yang atasnya belum tentu hilang. Tentu Iya, hilang. yang Ya, sampingnya walaupun hilang, deketan. ya, jadinya hilang kan gitu. Kalau orang nggak tahu kan pikirnya kok bisa ya? Itu kan gara-gara ada dam itu pembendung tadi. itu. Iya, dam itu tadi. Ya penghambat iya bener sih. Iya. Tapi jadi acak-acakan ya hilangnya gitu. Lucu ya. kalau dia lihat drone di atas tuh lucu kan. Melentang hilang, sini enggak. Melentang hilang, sini enggak gitu. Tergantung daerah ya dia kalau mungkin daerah nggak sampai kan. Iya. Lucu sih kalau ngeliat Merapi itu. Luar biasa ya. Terus kalau pemerintah sendiri aksinya apa tuh saat itu? Relokasi warga tuh pemerintah semua yang backup kan? Iya, pemerintah semuanya. Dan lebih ke warga sekeliling Mas. Oh, warga sekitar aja. Iya, warga sekitar itu yang paling nyetok makanan tuh yang makanan masak-masak itu ya itu. Tapi kan untuk pemerintah ya juga lebih itu TNI juga Mas yang masak barang-barang buat itu semua. Iya, semuanya bantu. Turun iya luar biasa. Ngeri ya gitu. Iya sih pasti luar biasa. Iya, Sekali kalau sih. saya kayak orang Belanda. Terus sekarang di Sulawesi itu Oh iya, sama lahannya kan. belum lama ini ya. Wah, ini kan nggak ada lahan kan. Mana? Ini lahar juga. Enggak pas lagi itu enggak. Kalau yang daerah, Merapi. kalau yang itu daerah
sini kan kami ke Sleman sana tuh. Oh, kemudian apa ini? Kucurannya ya. kalau yang Awan. Iya iya. yang paling dampak paling parah ya sebelum Kaling Gendol itu kan. Yang tadi itu ya kali. Iya, bentangan Gendol, apa? Kaling Gendol. Kaling gendol. Itu jalur utamanya. Itu. Sekarang kan alirannya nggak ke Kaling Gendol Mas. Sekarang ke arah Magelang. Oh iya iya. Yang paling ditakutkan itu keluarinya bukan dari atasnya Mas, dari sampingnya. Bukan pasir Dulu kan lewat jalurnya atas ini. Sekarang dari sampingnya. Jebus dari sampingnya. Tumpah dari samping. Dari sampingnya. Itu kalau posisi ke sini atau ke Merapi cerah, kadang keluar itu kadang jeli. Tapi memang warga sekitar sepertinya sudah dekat dengan hal itu ya, jadi udah biasa Sudah aja. terbiasa, sudah melekat. Kan dulu pas 2010 juga ada yang 1-2 yang mau turun. Dia termasuk Mbak Marica. Iya, kan kalau untuk warga kan Merapi warga kecil. Iya segini gitu ya. Kayak kemarin. Tapi Jadi nggak ada yang nyangka tuh. Iya, tapi nggak tahunya tuh yang terus tahun kena. Segar gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi mata pencarian kebanyakan beternak sapi ya. Rata-rata sapi. Dan tadi itu saya ngelihat di foto itu sapi yang udah terbakar tapi masih hidup loh. Jadi Tapi kemudian sapinya disembelih Mas. akhirnya disembelih katanya ya. Kasihan. Karena kasihan. Tapi nggak dikonsumsi ya. Ini 30, 20 lagi pisahin aja baru dah. Udah kebakar seluruh tubuh tapi belum mati gitu, masih begini sih Saya sapi. gimana kasihan. Bayang iya, melepuh semua gitu. Nah itu terus kalau yang ada satu ruangan yang nggak boleh diambil gambar itu ruangan pusaka-pusaka. Ada pusakanya. Itu katanya yang pesan dari pemilik. Ada barang-barang pusaka. Itu memang ya percaya nggak percaya, saya begitu nengok itu belum dikasih tahu tuh kalau ruangan itu nggak boleh gitu. Tapi saya kaget saya. Ya apa ya? Dibilang muka bukan, tapi tiba-tiba hitam gitu. Iya. Tapi kan di kerangkeng tuh ya. Di kerangkeng. Kerangkeng dia kan nggak. Iya. Karena di rumah sebelahnya itu nggak ada topeng nggak? Iya itu maksudnya nggak boleh kan, itu yang topeng. Yang itu kan ada kamar. Iya, Rumah kamar. pertama kan kamar yang dulu. Kemudian sampingnya. Oh belakangnya. Belakangnya kan ada rumahnya ada. Iya ada iya topeng. yang ada rambutnya. Itu katanya dulu ada anak kecil itu. Dulu gue belum di atas Mas. Iya. Masih di bawah. Masih geletak. Dipindah Mas. Itu tendang Mas. Ditendang lagi. Ditendang. Terus Anaknya ditendang Mas. Itu kan kita tadi foto-foto. Iya, iya, Ada iya. tangga. Iya, iya. Dari atas tangga itu mundur sampai bawah Mas. ditendang sama dia. Iya. Yang nempel di itu kayu itu kan, yang ada rambutnya kan. Iya, ada rambut. Bener itu. Terus kemudian kalau secara logika aja Mas. Secara ada Wayang yang udah pada kebakar-bakar. kalau kita lihat sisi semuanya kan kebakar. Betul. Kenapa wayangnya enggak? Gamelannya aja meleleh. Kayu-kayunya ya. Iya, kayu. Kalau tanda tanya wayangnya kenapa? Iya, itu jadi Walaupun pertanyaan saya itu. Saya mau ngebahas itu tuh tadi. Cuman ya udahlah gitu ya. Kenapa enggak? Tadinya mau saya tanyakan itu yang enggak kan Al-Qur'an sama Iya, wayang. iya wayang. Kenapa? Enggak. Itu masih ada tanya. Biasa. Tapi kalau yang ada rambutnya di itu emang gila sih itu. Gila kuat itu. banget dan auranya kuat Keren banget. itu, auranya kuat banget itu. Ini dulu ada yang berikan. Yang masih jadi pertanyaan saya itu kalau di sana itu wayang itu tadi masih sana kenapa bisa utuh gitu? Kayunya aja nggak tepat, gagangnya itu. Walaupun udah lipat-lipat itu mestinya itu ini udah kebakar nih. Tangga ini ya. Ya kalau logiknya lah, naturalnya. Ya tetap ya pada ini bahwa Merapi itu hidup seperti makhluk gitu ya. Kerasa seperti kita berhadapan dengan makhluk gitu ya. Iya.
Tidak pernah ingkar janji. Nah, Gitu, itu luar kenapa biasa. tak pernah ingkar janji. Slogan itu luar biasa. Ribuan iling lan waspada. Waspada. Sebenarnya kalau untuk trip lava itu sebenarnya yang paling terkenal kan daerah sini mas, dari daerah sini yang paling maksudnya ya trip lava itu kan di sini. Sebenarnya kalau kita mau berkelana ke bawah itu banyak banget mas, masih banyak banget Yang nggak terjangkau gitu ya. yang pegang. Yang apa, bukan destinasi wisata gitu. Bukan. Yang Aslinya ada di bawah. Itu salah satu kan ada namanya putarannya kan desa Bakalan. Desa Bakalan itu hampir semuanya mas. Sudah Rata-rata musola ada rata mas. Musola rata. Berhentinya mas itu di utara masjid pas. di utara masjid. Pas masjid dan dia kayak set gitu. Oh, berhenti di situ tuh sih. Berhentinya pas Di masjid itu. Utuh masjidnya tuh ya. Nah, itu kalau nggak berhenti di masjid mas, nggak sampai ke sana bang. Habis semua Rata semua padahal itu selatannya masjid itu pemukiman ada tembus sampai bawah mas. Kalau stop di situ ya. stop di situ. Jadi kalau untuk ya. Jadi kalau untuk desa Bronggangan, kalau untuk daerah-daerah kan sudah kayak kotanya mas desa Bronggang itu. Kalau belanja-belanja ya di desa Bronggang itu tadi. Ada swalayan, ada Deponegoro, ada istilahnya kotanya lah istilahnya kalau membaca di situ. Kalau orang-orang di atas itu yang paling ramai ya di desa Bronggang itu. Apa desa apa tadi? Bronggang. Bronggang. Iya. Desa Bronggang. Itu kotaknya tuh ya. Iya. Kayak istilahnya paling ramai lah kalau di Bronggang. Pegunungan ada tuh yang warga namanya tuh warga Ngancar itu juga ada mas, itu juga pernah masuk YouTube juga mas. Warga apa? Warga Ngancar, Desa Ngancar. di desa Ngancar. Iya. Gimana? Itu pernah orangnya tuh pernah diliput di YouTube juga mas. Kenapa? Dia masuk kemari mas, selamat. Ayahnya malah meninggal di luar rumah mas. Tapi dianya di dalam lemari. Dan lemarinya kebakar mas. Lemarinya kebakar. Kebakar nggak kebakar semua ya sebagian. Dia masih terungkuk gitu dalam lemari. Pingsan palingnya mungkin ya. Enggak. Oh enggak. Berarti dia nunggu berapa menit tuh? Dia sampai dievakuasi mas. Sampai dievakuasi ya. Diem aja gitu ya. Dia di dalam lemari. Dia pun nggak berani keluar juga pas itu dia. Nggak berani. Iya. Sampai yang datang. Itu cuma satu motor 3 orang. Itu kan udah teriak manggil ayahnya jangan keluar rumah. Oh. Bareng-bareng aja naik motor. Bareng-bareng aja, ya. Tapi kan kedua orang itu kan lari duluan saking paniknya. Lah dia lah tahu gitu masuk lemari. Iya. Padahal kalau ayahnya nggak lari pun selamat mungkin juga bareng di rumah, lemari. di rumah. Ayahnya malah Iya. nggak ketemu. Apa ketemu Tapi di halaman rumah meninggal. Ya masih ketahuan ya, masih keidentifikasi wah. Iya. Betul ya. Saya juga dulu setelah erupsi itu juga pernah ngalamin ya nggak masuk logika mas. Gimana tuh? Saya itu ya di desa Ngadat itu ada rumah tingkat mas, ada rumah tingkat. Kemudian ada sepeda motor. Saya datang ke situ, pada nggak tahu kalau ada sepeda motor mas. Nggak kelihatan. Yang tahu saya katanya. Yang tahu gimana? Kan ada rumah tingkat gitu. Iya. Kemudian sebelah ada jalan, ada sepeda motor mas. Saya tanya orang-orang itu nggak ada motor di situ. Nggak ada yang lihat itu. Nggak ada motor. Selang 1-2 hari di rumah tingkat itu tadi ada ditemukan satu mayat mas. Masih di dalam rumah itu tadi. Padahal saya ubuk-ubuk di dalam rumah tingkat itu nggak ada. Karena kan kalau tahu kan merinding. Iya.
besoknya baru ada. Barunya ada. Motornya juga ada. Motornya juga ada. Dan saat itu orang nggak ada yang lihat Nggak motor. ada. Itu saya selang beberapa hari datang ke desa Nganyar itu cuma pengen lihat-lihat aja. Saya juga masuk ke rumah-rumah gitu. Selang sehari itu. Iya. Pasti banyak masih ada mayat menggeletar gitu kali ya? Enggak. Saya pas pertama datang nggak ada, Mas. Enggak ada. Nggak ada. Posisi pas diketemukan, saya ngelihat itu juga nggak ada apa-apa. Tapi Iya. orangnya juga di situ. Iya. Tapi Mas Dimas lewat-lewat tuh nggak ada di hari Nggak itu. ada. Tapi begitu ketemu adanya di titik itu gitu. Iya. Gua nggak berding itu. Iya. Gila merinding. Itu nyata. Mas. Ya, saya nggak percaya itu. Motornya juga ada di situ. Motornya ada di situ. Sementara orang saat itu H-1-nya nggak ada yang lihat motor. Nggak ada. Aneh ya. Baik para kanca misteri Timur Bumi, terima kasih banyak Mas Dimas, sama-sama. sampai ketemu lagi ya. Oke, siap. Iya. Balik lagi tapi besok. Amin, kita akan Kita jalan ke kesini lagi. Batu Alian Ke kalau Batu penasaran. Alian. Iya, kita ke siap. Batu Alian. Ini luar biasa sekali dan akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Datang dan buktikan. Datang dan buktikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Besok di Batu Alian. Sip. Oke, siap. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Hidup Pertiwi, Kula Angkasa, Sakang Pangan, Sarinane, Sawengi, Sarana Gampil, Gampil Sarining Gampil Kesanana,